Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil balapan Moto3 World Championship di sirkuit Motegi Jepang 2023. Udah usai ya, pastinya udah usai karena video ini diupload ya, mungkin saya upload di hari Seninnya. Tapi saya membawa data-data yang mungkin bisa menjadi tambahan lagi wawasan buat teman-teman semua. Apa yang terjadi dengan pembalap Indonesia yaitu Mario Suryoaji yang mengikuti balapan Moto3 2023 di sirkuit Motegi ini dan harus puas finish di posisi ke-23. Oke, jadi kalau kita lihat hasil lengkapnya seperti ini. Jaume Masia dari Spanyol dengan motor Honda di tim Leopard Racing menjadi juaranya. Di posisi kedua ada Ayumu Sasaki dari Jepang, Akamsi sirkuit Motegi dengan Husqvarna. Di posisi ketiga ada Daniel Holgado dari Spanyol dengan motor KTM. Di 4 Stefano Nepa, 5 Ivan Ortola, 6 David Munoz, 7 David Alonso, 8 Keito Toba, 9 Yamanaka, 10 ada Jose Antonio Rueda, 11 ada Colin Fire, 12 Taiyo Furusato. Ya, rekan tim Mario Suryoaji mendapatkan poin 4 tambahan di balapan kandangnya di sirkuit Motegi 2023 ini. Ricardo Rossi di posisi 13, 14 Diogo Moreira, 15 Joe Kelso dari Australia, 16 Filippo Farioli, 17 David Almansa, 18 Coach, 19 Syarifuddin Asman dari Malaysia, 20 Joshua, 21 Lorenzo Velon, 22 Ana Carrasco, dan 23 Mario Suryoaji. Oke, ini posisi finish yang tidak mengenakan untuk Mario Suryoaji dan saya pikir ini adalah finish terburuk Mario Suryoaji selama 2 musim ikut balapan Moto3 ya, karena seingat saya Mario Suryoaji belum pernah finish paling terakhir. Seingat saya nih, boleh dikoreksi, tapi seingat saya nggak pernah. Pasti di bawahnya Aji masih ada pembalap lain. Ini baru kali ini, dan yang tidak finish di balapan kali ini adalah Tatsuki Suzuki, Denis Oncu, Matteo Bertele, Javier Artigas. Oke. Jadi saya juga udah tahu ada informasi bahwa Mario Suryoaji sendiri ada masalah ketika balapan, dan mungkin langsung aja kita lihat press release yang sudah dikirim Honda Team Asia melalui email, dan kita tinggal baca aja maksud dan apa yang dirasakan Mario Suryoaji ketika balapan. Perlombaan sulit lainnya bagi saya. Saya tidak bisa memaksakan diri hingga limit. Saya merasakan banyak getaran, bahkan di jalan lurus. Entah kenapa perasaannya berbeda dari kemarin ketika praktis dan kualifikasi. Kita harus tahu apa yang terjadi untuk memperbaikinya. Bagi saya, penting untuk menjaga kepercayaan diri dan motivasi agar siap menghadapi home race di Mandalika dalam 2 pekan ini. Sekarang, saya punya waktu beberapa hari untuk menyegarkan pikiran agar bisa kembali penuh energi untuk round di Mandalika. Ya, ini yang dikatakan Mario Suryoaji yang finish di posisi ke-23. Intinya ada getaran dan ini benar-benar mengganggu pastinya. Biasanya umumnya di motor-motor balap adalah getaran itu muncul ketika di tikungan. Dan ini kenapa ketika di straight atau di lurusan itu ada juga getaran. Dan pastinya ini sangat berbahaya. Bahkan Mario wawancara dengan Sport TV itu mengatakan bahwa dia hampir terjatuh gara-gara getaran ini. Hampir terlempar lah intinya. Karena memang sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat berbahaya, dan pembalap itu bisa terlempar ketika getaran-getaran itu muncul. Dan oke, bagaimana dengan manajer tim Honda Asia yaitu Hiroshi Aoyama dari Jepang? Ini merupakan balapan yang sulit. Tadi malam hujan turun, artinya kondisi lintasan berubah. Fakta tersebut berdampak pada kami. Pembalap kami kesulitan. Furusato berhasil menjaga catatan waktu putarannya hampir sama seperti kemarin bertarung di grup kedua. Dia sedikit menurunkan kecepatannya pada akhirnya, tetapi dia finish di urutan ke-12. Mario mengalami beberapa masalah dengan getaran aneh pada motornya sehingga mencegahnya mempertahankan kecepatan yang sama seperti kemarin. Kita harus mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Keduanya melakukan yang terbaik. Saya ingin berterima kasih kepada mereka dan mekanik mereka. Ya, ini dari Hiroshi Aoyama yang ya, dia sudah tahu dan dia sudah dengar apa yang Mario Aji rasakan, bahwa terjadi getaran-getaran ketika balapan Moto3 itu, dan Mario jelas nggak akan bisa mempertajam lap time-nya karena masalah tersebut. Oke, kita lihat aja data-data lap time, race pace dari Mario Suryoaji ketika balapan berlangsung. Data race pace-nya seperti ini Mario Suryoaji dari lap 1 sampai lap 17. Kita lihat di lap kedua Mario mencetak 1 menit 59 detik sampai lap ke-6. Dia konsisten bermain di 1 menit 59. Kemudian di lap ke-7 turun di 2 menit. Kemudian di lap ke-8 sampai lap 10 1 menit 59 detik. Lap 11 turun lagi 2 menit. Lap 12 1:59 sampai lap 13, dan lap 14 sampai finish 2 menit 00. Artinya memang
Mario berkisar di lap time-nya, race pace-nya itu di 1 menit 59 detik. Hanya kurang lebih ada 6 kali Mario mencetak 2 menit. Bagaimana dengan rekan timnya, yaitu Taiyo Furusato yang finish di posisi 12. Oke, kita lihat Taiyo Furusato lap time-nya 1 menit 57 detik, 1 menit 58 detik, dan sesekali atau satu kali di 1 menit 59 detik di lap ke-11. Selebihnya Taiyo bermain di 1 menit 57, 1 menit 58, dan pastinya dengan lap time seperti ini, race pace seperti ini, Taiyo Furusato bisa berada di posisi terdepan. Karena otomatis kalaupun berada di posisi paling belakang, dengan race pace seperti ini, pembalap itu bisa merangsek ke depan. Mario mencetak race pace 1 menit 59 detik, itu jelas tidak akan bisa mengejar rombongan terdepan atau rombongan tengah. Karena pastinya lap time dia sudah tertinggal daripada rombongan di depan yang mencetak 1 menit 57, 1 menit 58 detik. Kalau dia mau mengejar rombongan terdepan, artinya dia harus mempertajam lap time-nya dengan 1 menit 57 detik secara konsisten, ataupun sesekali 1 menit 56 detik. Kalau dia bermain di 1 menit 59, 1-2 menit, itu pasti ya stuck di situ posisinya, nggak akan bisa menusuk ke depan. Ternyata masalah itu diakibatkan dari getaran-getaran di motornya yang sangat mengganggu, dan Mario sendiri hampir terjatuh, terlempar karena getaran-getaran di motornya, bahkan di straight sirkuit Motegi 2023 ini. Kemudian kalau kita lihat top speed dan average, Mario Shiraji paling bawah dengan 213,4 km per jam. Yang tertinggi Ayumu Sasaki dengan 221,7 km per jam. Taiyo Furusato berada di posisi ke-9 atau ke-10 dengan 219,5 km per jam. Oke, cukup jauh ya, walaupun dengan motor yang mungkin sama dan tim yang sama, Honda Team Asia. Lalu kita lihat fast lap ketika race itu, Mario berada di posisi ke-26 dari total 27 dengan 1 menit 59 detik 048 yang dia torehkan di lap ketiga dari total 17 lap. David Almanza di bawahnya Mario di posisi 27 dengan 1 menit 59 detik 093. Sedangkan Taiyo berada di posisi ke-7 dengan 1 menit 57 detik 510. Dan untuk event best maximum speed ketika balapan itu, Mario Shiraji berada di posisi paling bawah dengan 214,7 km per jam yang dia torehkan ketika kualifikasi 1. Dan Taiyo Furusato berada di posisi ke-7 dengan 220,8 ketika praktis 1. Oke. Mungkin seperti ini aja yang bisa saya sampaikan dan hadirkan. Ya, inilah alasan kenapa Mario hanya finish di posisi 23 ketika balapan Moto3 di sirkuit Motegi Jepang. Buat saya pribadi ya, saya tetap harus respect karena memang itu sesuatu yang sulit dan sesuatu yang hanya diketahui Mario Shiraji sendiri selaku pembalapnya, dan dia harus konsultasikan kepada Honda Team Asia selaku tim untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena 2 pekan lagi bakal ada home race untuk Mario, yaitu di sirkuit Mandalika, dan pastinya berharap mendapatkan hasil yang terbaik dengan zona poin, dan itu mungkin harapan juga dari penonton-penonton. Kalau buat saya pribadi ya harus segera terpecahkan. Masalah ini semakin rumit, sudah kita bahas sejak ya kita katakanlah mungkin setelah summer break gitu. Kelihatan banget berbeda, bahkan ketika lintasan basah Mario Shiraji pun tidak bisa lolos kualifikasi 2. Buat saya sesuatu yang aneh, berbeda sekali ketika musim 2022 ataupun awal musim 2023 yang Mario masih mampu untuk bisa berada di zona poin ya. Itu buat saya ada sesuatu yang pastinya seperti sesuatu yang direset, dan masalah-masalah tersebut tidak dapat terselesaikan dan diselesaikan. Jadinya seorang pembalap mau seperti apa? Sama halnya ketika Marc Marquez sendiri mendapatkan motor yang buat dia sendiri tidak cukup ideal, dan akhirnya dia untuk menjadi juara ataupun mendapatkan podium adalah sesuatu yang sulit. Ya padahal Marc Marquez juara dunia 8 kali yang kita tahu kan. 1 kali di GP 125, Moto2 1 kali, MotoGP juara dunia 6 kali. Ketika motornya tidak dapat dioptimalkan oleh seorang Marc Marquez, dia ya susah untuk bisa podium. Mungkin begini aja kontennya, konten ringan-ringan dan santai-santai, dan terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua. Tetap respect dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.